Hi everyone, welcome back to my channel, and for you who new to my channel, hi, I'm Sincera. Dan di video kali ini aku akan membagikan do and don't when you plan your own wedding. Pastinya ini not like a professional guide karena I'm not a professional, I'm not an expert of it. Aku hanya sharing pengalamanku saat aku itu merencanakan pernikahanku di tahun 2018. Jadi nanti akan ada do and don'ts-nya. Aku harap sih bisa jadi satu video ya. Cuman kalau kepanjangan aku bakalan pisah jadi dua part. Anyway, di video ini nanti akan aku berikan juga estimasi harga seingatku ya, supaya kalian itu paling nggak tahulah gambarannya kalau misalnya mau planning wedding kalian sendiri itu kayak gimana. So, without any further ado, let's just dive into the video, shall we? Well, sebelum masuk ke inti dari video ini, ada beberapa poin yang harus aku sampaikan di awal ya. Poin yang pertama adalah aku dan suami itu sudah setuju di awal kalau kita akan mengadakan intimate wedding. Apa sih intimate wedding? Intimate wedding itu dimana pesta pernikahannya itu guest listnya nggak lebih dari 100 atau sekitarnya 200 orang. Jadi memang tamu-tamu yang diundang itu benar-benar tamu atau orang yang deket banget dengan aku dan suami. Oke, itu poin pertama ya. Dan poin yang kedua, ini yang penting banget, yang harus diingat saat memplanningkan segala sesuatu, nggak cuma wedding, adalah nothing is perfect. Pasti, aku jamin pasti akan ada satu atau dua hal yang kamu miss. But it's okay, let me remind you, it's really okay and it's fine. Wedding itu bukan puncak dari segalanya. Puncaknya ya setelah pesta pernikahan itu kehidupan berumah tangga kalian berdua. Jadi itulah yang harus beneran diingat, kalau nothing is perfect. Pastinya akan ada yang miss. Sama sih seperti aku dulu juga ada beberapa hal yang miss. Mungkin sempat kecewa beberapa saat, tapi setelah dipikir-pikir, come on, it's only one day, so just let it go. Poin yang pertama adalah plan your budget. Ini penting banget, soalnya kalau nggak di planning dari awal, nanti tuh hal-hal yang kecil-kecil itu pasti akan nambah terus, dan setelah di total bisa jadi nanti membengkak. So, first of all, when you plan your wedding, kayak aku plannya itu a year prior ya, karena aku orang kantoran saat itu, I work 9 to 5. Jadi aku pikir kalau aku pengen planning sendiri itu harus jauh-jauh hari. So, setelah ada tanggalnya, aku ngobrol-ngobrol nih sama suamiku dan menentukan budgetnya. Apalagi saat itu kita berdua itu pengen kalau kita sendiri yang membiayai pernikahan kita berdua. Jadi kita bisa memegang full control on our wedding. Apapun ya, jadi dari guest listnya, dari lokasinya, itu kita bisa menentukan sendiri apa yang kita inginkan gitu. Untuk masalah budget ini sendiri, sebenarnya aku punya budget yang lebih rendah dari suami ya. Saat itu aku menentukan tuh sekitar, if I'm not mistaken, 20 juta. Ya, 20 juta untuk pesta pernikahan dari pemberkatan dan pesta pernikahan. Di luar pertunangan ya, karena untuk engagement kan nggak butuh duit yang terlalu banyak, jadi memang kita nggak masukin dalam budget. But my husband think otherwise. Dia up budgetnya jadi 2 kali lipat. Saat itu kalau nggak salah sih dia ada di poin 50 juta. Cuman for me it's too much ya. Kayaknya aduh, keluar duit yang udah ditabung susah-susah dan hanya dipakai semalam udah selesai untuk pesta. So kita diskusi dan ketemulah di angka 40 juta. Jadi untuk penentuan budget itu kayak memang kita tentukan ya sama setahun sebelum pernikahan di angka 40 juta di tahun 2018. Yang kedua adalah cari vendor-vendor yang dekat sama acara wedding kamu. Kenapa? Pastinya ya untuk menghemat biaya. Apalagi memang kan saat itu biayaku dengan suami karena udah ada limitationnya, jadi kita memang berusaha banget untuk stick to the budget itu tadi. Jadi
kalau misalnya kita cari yang di luar kota, kita tuh harus pasti mikirin tentang transportasi mereka ya, biaya transportasi mereka, biaya menginap juga kan, karena wedding kan pasti dimulai di pagi hari kan ya. Jadi harus siap-siap pagi, otomatis mereka harus datang semuanya itu sehari sebelum pernikahan. Yang ketiga adalah find the things that you want to highlight. Again, karena masalah budget nih sudah ada limitationnya tadi, like I said previously, aku dulu itu memfokuskan pada sisi dokumentasi. Karena nggak mungkin lah ya, udah budget terbatas, aku misalnya nih, aku pengen oke, makanannya harus top chef, terus dokumentasinya harus yang bagus banget, wedding dressku harus yang wah banget, kan nggak mungkin semua itu bisa terlaksana ya. Makanya saat itu aku menentukan aku pengen dokumentasinya yang bagus. Kenapa? Karena satu-satunya kenang-kenangan yang bisa kita lihat lagi saat ingin ngelihat dulu pesta pernikahan kayak gimana atau apa adalah dokumentasi itu tadi, baik foto maupun video. Jadi aku sudah tentukan nih di awal kalau aku tuh pengen besok budgetnya memang aku splurge di sisi dokumentasi gitu. Poin berikutnya adalah untuk membuat monthly checklist. Ini penting banget ya. Aku udah sediakan satu binder khusus, itu isinya sih apa-apa yang aku butuhkan untuk mempersiapkan pernikahanku pastinya. Bisa download di internet, bisa googling tentunya wedding checklist, tinggal kalian print terus kalian masukkan, dan tiap bulan aja tinggal dicentang, oh aku harus ngurusin ini nih, aku harus selesaiin ini. Jadi bisa lebih ke organize juga, dan juga bisa lebih memantau budget kalian itu sendiri gitu. Jadi tetap again ada limitationnya ya, diingat-ingat nih, jangan sampai lebih dikit tapi jangan banyak-banyak gitu. Yang berikutnya adalah find your trusty helper. Jadi minta tolong sama sahabat kalian, sama saudara yang udah dekat, beberapa lah, nggak usah banyak-banyak, 1 atau 2 orang aja, untuk membantu kalian selama persiapan pernikahan, sehari sebelum pernikahan, dan juga saat di hari pernikahan kalian itu. Kenapa? Karena kalau kita planning sendiri itu bakalan pusing. Pasti ada satu momen dimana kita tuh buntu. Aduh bingung nih, mau gimana lagi, udah stuck. Vendor ini atau vendor ini bingung, atau mungkin kayaknya sih udah aku planning semua, tapi kok kayak ada yang lupa ya, apa ya. Nah ini nih tujuan teman kalian untuk membantu mengingatkan gitu. Dari pengalaman aku ada sehari sebelum pernikahan ya, aku itu bawa flash disk isinya lagu-lagu yang bakal diputar di resepsi pernikahan. Nah itu flash disk malamnya udah aku siapin, dan paginya udah aku masukin dompet, udah aku bawa ke hotel. Tapi karena saking hektiknya, harus dandan lah, terus foto, ada video macam-macam, ada acara tepai dan segala macam itu ya, aku lupa. Untungnya IO ku baik ya, pastinya IO ku ada juga lagu-lagu cadangan gitu. Jadi selama resepsi itu yang diputar bukan laguku dan suami, cuman lagu dari IO nya. Well, saat itu sih cukup, aduh kok kayak kecewa sedikit aja waktu itu, kecewa sedikit, aduh kok nggak laguku sama suami. Cuma mau gimana lagi, itu flashdisk ketinggalan di dompet, dan dompetnya ada di hotel, dan saat itu nggak ada yang bisa ngambil. Jadinya ya udahlah, it's not a big deal, apalagi ya cuman lagu, dan juga tamu sih kayaknya juga don't care lah ya, nggak begitu yang mikir-mikir macam-macam, jadi it's okay. But again, if you have your helper, bisa jadi itu flashdisk bisa langsung dikasihin temanku aku aja kan. Cuman karena aku handle sendiri, jadinya ya gitu, lupa. Nah itu tadi beberapa do's atau hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk membantu merencanakan pernikahan impian kalian. Sekarang aku mau ngelis nih beberapa hal yang aku ingat, karena aku tadi bilang mau ngelis estimasi budgetnya ya. Yang aku ingat aja, udah aku note beberapa di sini. Yang pertama, karena aku pengen splurge tadi di dokumentasi, makanya memang dokumentasi memakan budget yang paling besar. So, budgetnya itu sekitar 34% dari budget pernikahan aku itu untuk dokumentasi ya. Foto ada 7 juta, plus videografi 3 juta, jadi total dokumentasi 10 juta. Habis itu untuk venue itu tempat resepsi sekaligus cateringnya juga di situ. Ada full course, itu terdiri dari appetizer 1 macam, main course-nya ada 5 macam,
terus ada dessert dan ada minuman. Kalau nggak salah sih minumannya ada 2 macam ya saat itu. Totalnya karena aku pesennya untuk satu meja isi 10 orang itu 750.000 dan undanganku ada sekitar 70 orang. Jadinya 750.000 dikali 7 ada 5.250.000. Nah, lanjut ke vendor berikutnya yaitu make up. Untuk make up aku pakai Diamond Makeup Artist. If I'm not mistaken, aku bakalan leave handle-nya di description box. Check it out. She's awesome. Ya ampun, makeup artisnya itu cantik banget. Udah cantik baik banget, sumpah deh. Itu aku ambil paket 3 juta. Include-nya itu bridegroom, 2 mama, dan juga touch up bride-nya ya. Karena aku ada bridesmaid 2, jadinya aku tambah kalau nggak salah per orangnya 300.000. Kemudian habis itu ada wedding dress dan juga jas. Wedding dressnya aku beli sendiri. Ya aku beli wedding dress nggak mahal kok, 1 jutaan kalau nggak salah ya. Itu aku beli di online shop dan untungnya banget pas. Itu untuk wedding dress gitu. Untuk jasnya suami dia sewa kalau nggak salah harganya 500.000 lah ya, sekitaran segitu. Terus lanjut lagi ke dekor. Nah, dekor ini temennya mama. Jadi ada kenalan gitu, dekor untuk gereja saat pemberkatan dan dekor untuk resepsi. Untuk resepsi sih aku temanya kayak vintage bohemian gitu, nggak begitu yang wah banget. Ada beberapa bunganya, terus ada beberapa dekorasi yang dari aku sendiri kayak lilin-lilin imitasi itu dari aku, terus fairy lights juga dari aku. Totalnya sih kalau nggak salah sekitar 3,5 jutaan untuk 2 tempat itu. Habis itu lanjut ke gift. Oh iya, souvenir ya. Untuk souvenir itu aku ingat banget nih, souvenirnya aku sabun mandi yang bentuk lucu-lucu gitu, 1,5 juta. Karena undanganku 70, jadi aku pesan souvenirnya nggak banyak, sekitar 50, dan itu pun sisa banyak. Tapi karena sabun bisa dipakai, jadi udah habis sekarang. Bagus sih, ada 2 macam sabun kalau nggak salah, satu bau kopi, yang satu bau coklat. Delicious. Next, lanjut ke hotel. Nah, ini ada hotel untuk pengantin dan juga keluarga selama 2 malam. Ini aku sedikit lupa. Kalau nggak salah untuk kamar pengantinnya itu harganya 600.000 dan yang untuk kamar keluarga harganya sekitar 300 atau 400.000 untuk 2 malam ya. Jadi di total 600 1,2, terus keluarga 400.000, 800.000 kali 2 1,6. Jadi 1,6 ditambah 1,2, 2,8 ya. Nah, untuk hotelnya seperti itu. Dan miscellaneous, hal-hal randomnya ini ada IO. Oh ya, IO itu 2 juta ya, tadi aku sudah bilang belum ya, lupa. IO 2 juta karena dia hanya membantu saat pesta pernikahan, nggak untuk wedding planningnya, nggak, jadi cuma 2 juta. Terus ada cincin, syarat-syarat gereja, sipil, sepatu, cake. Oh, ini aku lupa sih totalannya, cuman kalau untuk cincin kita pakai cincin silver, bukan emas, karena kita nggak suka pakai cincin. As you see right now, I don't wear my ring, and also my husband, he don't like wearing rings. Jadi untuk cincin sih nggak yang memilihnya harus yang ini, harus yang itu. Cepet banget malah kita pilih cincin itu bisa dibilang sebulan sebelum pernikahan, dan itu pun online. Punyaku kegedean, jadi aku ganjel gitu pakai selotip kalau nggak salah ya, biar bisa pas dan nggak copot-copot pas dipakein gitu. Itu cincin. Terus syarat-syarat gereja dan sipil around a million ya, kalau nggak salah 1 jutaan lah segitu. Sepatu aku beli di Payless, itu harganya 400.000. Aku nggak pesan custom karena aku pengen masih bisa pakai sepatu itu ya. Soalnya kan kalau custom itu kan banyak beadsnya lah, banyak, pokoknya mewah banget dan nggak bisa dipakai lagi kalau untuk pesta-pesta biasa. Jadinya aku beli sendiri di Payless, itu 400.000. Terus cake-nya kecil, bentuknya ya kayak vintage gitu, harganya 500.000 kalau nggak salah. Cake-nya kecil, cuma 1 tingkat aja, 500.000. Terus ada nail artnya ini
aku pakai yang fake nail. Aku pesen kalau nggak salah sih sebulan juga sebelum pernikahan. Itu 300.000 untuk nailsnya. Terus band dan MC itu sih urusan sama IO nya juga, kalau nggak salah sih around 1.5 atau 750 ya, sekitaran itu. Jadi totalnya sekitar seginian. Aku nggak bisa total sekarang karena lupa, pokoknya ya seginian ini. So itu tadi estimasi, dan perlu diingat lagi ini semua estimasinya itu di tahun 2018. Sekarang sudah tahun 2021, pastinya ada peningkatan harga. Paling sih nggak signifikan ya, but again, kalau kalian tertarik sama vendor yang aku pakai, aku sudah leave down below in the description box. So, go check them out karena mereka semua amazing. They help me a lot. Gitu. So, itu tadi semua do's atau hal-hal yang bisa dilakukan untuk membantu merencanakan pernikahan kalian, dan juga estimasi biaya saat aku merencanakan pernikahanku. Kayaknya sih karena videonya udah kepanjangan, maka untuk yang don'ts aku bakalan pisah di video berikutnya. So don't you miss it. And if you like this video, please give this video a big thumbs up. Last but not least, thank you very much for watching and see you in my next video. Bye. Love you all guys. Mwah.